saudara mengawal tanker minyak di Selat Hormuz. Kami tidak butuh bantuan. Kami sudah mengeluarkan pernyataan. Saya sudah mengikuti dalam beberapa minggu terakhir dan semua sekutu NATO kami sangat mendukung. Mereka menganggap ini sangat penting. Kami sedang mendiskusikannya. Penting untuk menghilangkan ancaman nuklir Iran dan kami telah melakukannya dengan tegas dan kuat. Kami telah menghancurkan angkatan laut dan militer mereka sepenuhnya. Angkatan udara dan laut mereka telah dimusnahkan. Radar mereka benar-benar hancur. Pertahanan udara mereka juga hilang. Sejauh ini Jerman, Italia, dan Jepang tetap tidak akan mengirim kapal ke wilayah itu. Teman-teman, saya kembalikan ke kalian. Sangat menarik, terima kasih Steve. Ya, hanya untuk melanjutkan, sungguh mengesankan bahwa Jerman mengatakan tidak akan melakukan apa-apa. Inggris menolak membantu. Perancis bilang, saya punya beberapa di dekat sana, saya akan coba bantu. Jepang bilang, tidak. Saya rasa itu sudah diketahui. Kita akan baik-baik saja. Ini hanya tinggal beberapa minggu lagi. Mungkin akan ada lebih banyak baku tembak yang terjadi. Tapi, secara keseluruhan, ini menegaskan apa yang telah dikatakan Presiden tentang sekutu-sekutu kita di masa krisis. Mereka akan ada di sana. Kata Presiden, kita hanya dapat 1% minyak dari Hormuz. Sedangkan Jepang yang tak kirim kapal dapat 95%. Tiongkok 90%, 35%. Mereka terjebak karena seperti yang dikatakan Presiden dalam konferensi pers kemarin, ini hampir seperti sebuah ujian. Dan dia berkata, kita benar-benar membutuhkan mereka, bukan? Dia bilang begitu. Tapi saya ingin tahu apa yang akan mereka katakan kepada kita. Mereka akan berada di sana. Mereka membuktikan teori yang selalu dia bela. Ya, Germain. Tuan Presiden, kemajuan apa yang sudah Anda capai agar sekutu Amerika Serikat membantu mengawal kapal tanker minyak di Selat Hormuz? Kami tidak butuh bantuan. Kami sudah membuat pernyataan. Saya mengikuti dalam beberapa minggu terakhir dan semua sekutu NATO kami sangat mendukung apa yang telah kami lakukan. Mereka menganggap itu sangat penting. Sebenarnya kami baru saja membahas hal itu tadi. Sangat penting bagi kita untuk menghilangkan ancaman nuklir dari Iran. Dan kami telah melakukannya dengan sangat tegas, sangat kuat. Kami telah mengalahkan angkatan laut, angkatan bersenjata, dan menghancurkan angkatan udara mereka. Kini mereka tak punya angkatan udara maupun laut. Ternyata radar mereka sudah dihancurkan, pertahanan udara dimusnahkan, semuanya hilang, dan para pemimpin mereka sudah tiada. Saya rasa salah satu orang terpenting, menurut banyak orang, ternyata terbunuh kemarin bersama dengan orang lain yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Pria yang menyebabkan kematian 32.000 orang dalam 2 minggu terakhir juga bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran. Itu kelompok jahat. Mereka telah membunuh lebih dari 32.000 orang. Dan pria yang bertanggung jawab juga tewas kemarin. Semua sekutu NATO setuju, tapi mereka tidak mau. Tahu kan? Meski kami sudah banyak membantu mereka dan memiliki ribuan tentara di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka tetap tidak mau membantu kami. Itu sangat mengesankan maksud saya. Benar-benar mengesankan. Saya tidak memberi tekanan penuh, karena menurut saya, jika saya lakukan, mungkin mereka akan membantu, tapi kami tidak butuh bantuan. Perang ini sudah lama, hampir sejak awal, kami sudah menyingkirkan banyak hal itu, dan menghancurkan angkatan laut hanya dalam beberapa hari. Tapi saya terkejut bahwa NATO, meskipun menganggapnya sebagai sesuatu yang krusial, sepenuhnya setuju bahwa tidak ada yang seharusnya melakukan itu. Mereka bisa punya senjata nuklir sebulan setelah kami kirim pembom B2 untuk menghancurkan potensi nuklir mereka. Saya menyebutnya debu nuklir. Saya rasa NATO membuat kesalahan yang sangat konyol dan saya sering bertanya-tanya apakah NATO akan tetap ada untuk kita. Itu ujian besar karena kita tidak butuh mereka, tapi mereka seharusnya ada di sana. Hal lain adalah, dan menurut saya, tahu kan, sangat penting. Kita tidak perlu ada di sana untuk Ukraina, tahu kan? Joe Biden memutuskan menghabiskan ratusan miliar dolar di Ukraina. Dan saya rasa pemimpin Jerman baru saja membuat pernyataan yang mengatakan bahwa, ya, mereka tidak terlibat dan tidak ada hubungannya dengan perang itu. Namun mereka merasa kita telah melakukan hal besar mengalahkan mereka. Tak seorang pun ingin, tak ada yang ingin Iran atau siapapun, tapi tak ada yang ingin Iran memiliki senjata nuklir. Orang-orang itu benar-benar gila
kejam, brutal, dan membunuh. Katanya sekitar 41.000 orang. Mereka mengeluarkan peringatan 2 hari yang lalu. Siapapun yang melakukan protes akan langsung ditembak dan dibunuh. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, jadi semua orang setuju dengan kami, tapi mereka tidak mau membantu. Kita sebagai Amerika Serikat harus ingat hal itu, karena sangat mengejutkan. Presiden Trump baru saja muncul di Truth Social mengatakan bahwa kita tidak lagi membutuhkan atau menginginkan bantuan dari negara-negara NATO. Kita juga tak pernah benar-benar ingin bantuan dari Jepang, Australia, atau Korea Selatan dengan cara serupa. Sebenarnya, berbicara sebagai Presiden Amerika Serikat, negara terkuat di dunia, kita tidak butuh bantuan siapapun. J.O. dari News Nation.